Ternyata banyak banget nih hal-hal yang bisa bikin akun Mobile Legends kita terkena banned. Nah, buat teman-teman yang nggak mau kena banned juga, tonton video ini sampai selesai. Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi nih bersama saya di channel YouTube Steve Official. Nah, berhubung akhir-akhir ini itu banyak banget intensitas dari teman-teman yang mungkin terkena masalah banned nih atau terbanned nih baik secara sengaja ataupun gak sengaja. Dan buat teman-teman juga yang mungkin bingung nih, saya padahal tidak melakukan apa-apa tapi kenapa terkena banned dari pihak Muntun. Nah, di sini saya akan kasih tahu nih teman-teman, apa-apa aja sih atau hal-hal apa aja yang mungkin bisa menyebabkan akun teman-teman semuanya itu terkena masalah banned nih teman-teman. Karena dari yang saya lihat ya, masalah banned di Mobile Legends ini tuh makin banyak dan makin tinggi intensitasnya teman-teman. Jadi saya juga kasihan ya buat teman-teman yang mungkin akunnya kena banned dan nggak bisa bermain lagi gitu. Jadi good luck teman-teman, semoga bisa cepat teratasi untuk akunnya yang terkena banned. Dan buat teman-teman yang mungkin udah terkena banned, itu jangan lupa untuk nonton video saya yang udah saya taruh di kolom deskripsi atau udah saya upload juga di sebelumnya. Teman-teman bisa nonton supaya siapa tahu dengan cara-cara yang saya berikan, akun teman-teman itu bisa tersolve atau terselesaikan terkait masalah kena bannednya teman-teman. Dan juga saya harap supaya teman-teman itu cepat pulih akunnya, cepat bisa main lagi teman-teman. Dan juga sebelumnya selamat season baru teman-teman. Di sini juga udah season baru teman-teman ya, meskipun udah agak lama. Tapi ya mungkin buat teman-teman balik ke rank mana nih untuk teman-teman semuanya? Apakah ke Badak atau ke Epic atau ke Legend teman-teman atau mungkin di bawahnya? Ya semoga teman-teman bisa main seperti normal lah ya teman-teman ya. Dan nggak aneh-aneh teman-teman. Jadi nggak kena banned teman-teman ya. Dan bisa cepet naik ranknya teman-teman. Nah di sini di video kali ini teman-teman saya akan sharing apa-apa aja sih hal-hal yang mungkin bisa bikin akun teman-teman itu terkena banned nih teman-teman ya. Nah, untuk cara melihatnya, saya sendiri di sini menggunakan sistem atau langsung menanyakan kepada pihak Mobile Legends ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk mengaksesnya teman-teman juga bisa ya. Jadi teman-teman bisa pencet yang ada di sini teman-teman untuk ke customer service Mobile Legends ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk aja ke customer service Mobile Legends-nya dan nantinya setelah teman-teman masuk baru teman-teman tanyakan hal-hal yang mungkin ingin teman-teman tanyakan, atau dalam hal ini terkait hal-hal apa aja yang bisa membuat akun teman-teman semuanya itu terkena masalah banned. Nah oke teman-teman, nantinya setelah teman-teman udah berhasil nih untuk masuk ke layanan pelanggan atau layanan customer service dari game Mobile Legends ini, maka teman-teman itu akan dibawa ke tampilan yang kira-kira seperti ini teman-teman ya. Dan tadi sepertinya saya ada salah nunjuk tombol teman-teman dengan menggunakan pensil ini teman-teman ya. Harusnya tadi saya menunjuk ke yang tombol paling pojok kiri teman-teman untuk mengakses layanan pelanggannya. Tapi teman-teman pasti tahu lah ya untuk layanan pelanggan ini ada di mana. Dan teman-teman di sini untuk mengetahui hal-hal apa aja yang bisa membuat akun Mobile Legends kita terkena banned, itu di sini kita bisa memencet di bagian yang di sini teman-teman ya, yang laporkan dan banding. Kita pencet. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada beberapa kategori laporan atau pengajuan banding. Yang artinya teman-teman, di sini laporan bandingnya dan terkait banding dan juga laporan itu akan berbanding lurus atau akan sama dengan hal-hal apa aja yang bisa bikin akun kita terkena banned teman-teman. Jadi simpelnya di sini ada 3 hal secara garis besar yang bisa bikin akun kita terkena banned teman-teman. Jadi kita akan coba lihat satu-satu teman-teman ya. Mulai dari yang paling atas nih teman-teman, yang ini. Nah, yang ini kita coba lihat. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini ini basic banget lah ya. Ini tuh terkait performa. Jadi misalkan seorang player atau seorang individu itu bermain dan mungkin melakukan AFK yang terlalu banyak, atau mungkin nge-troll teman-teman, dimana kita tahu semuanya trolling adalah tindakan yang sangat buruk teman-teman ya, dan merusak ekosistem game juga. Jadi sangat-sangat tidak baik, dan hal ini itu berpotensi terkena banned teman-teman. Dan meskipun demikian biasanya hukumannya itu nggak terlalu lama berdasarkan pengalaman saya. Biasanya ada yang 24 jam, ada yang 2 hari, 3 hari dan sebagainya teman-teman. Jadi kalau hukuman yang berkaitan dengan performa atau mungkin AFK, feeding, trolling dan sebagainya itu nggak terlalu lama, bergantung siapa yang mereport teman-teman ya. Oke, saya perbaiki teman-teman, bergantung berapa banyak yang nge-report teman-teman. Itu juga mempengaruhi ya.
Jadi misalkan teman-teman itu bermain solo nih teman-teman, lalu teman-teman AFK. Kemudian temannya teman-teman yang berada dalam satu tim yang sama mungkin nge-report teman-teman semuanya dan sebagainya, atau mungkin ada yang lebih niat lagi langsung nge-report ke customer service-nya. Itu bisa menyebabkan banned yang cukup lama teman-teman ya, atau menambah durasi banned-nya. Apalagi kalau pihak Muntun melihat bahwasannya teman-teman itu terbukti melakukan trolling mungkin, ataupun feeding, ataupun bahkan sengaja AFK dan sebagainya teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena meskipun demikian teman-teman juga bisa mengajukan banding atau keberatan terkait laporan yang diberikan. Nah, oke teman-teman, di sini kita lanjut aja lagi ke yang kedua teman-teman ya, yaitu yang ini teman-teman ya. Melaporkan teks atau gambar yang tidak pantas. Kita coba lihat. Nah, ini yang cukup panjang teman-teman ya. Meskipun tadi kelihatannya sedikit, ya cuman laporkan teks atau gambar, tapi teman-teman bisa lihat di sini lingkupnya tuh cukup besar teman-teman. Teman-teman bisa baca. Untuk menciptakan lingkungan permainan yang sehat, kami telah menyediakan sistem pelaporan. Dan di sini untuk pelanggarannya itu terdiri dari 4 sub teman-teman ya, 4 sub pelanggaran teman-teman bisa lihat di sini. Jadi yang pertama itu adalah menyebarkan konten penghinaan, vulgar, erotis, atau konten lain yang tidak pantas. Ini artinya teman-teman itu di game ini itu nggak boleh membuat konten atau mengupload atau mungkin menyebarkan konten yang berisi penghinaan, vulgar, erotis, dan konten lain yang tidak senonoh tentunya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nggak boleh upload atau menyebarkan mungkin yang berbau sara, yang menghina, itu nggak baik teman-teman ya. Dan kalau bisa dihindari teman-teman. Kemudian toxic, vulgar, erotis, dan semacam yang porno-porno itu juga nggak boleh teman-teman ya. Jadi untuk hal-hal yang 18+ itu nggak boleh teman-teman. Dan aplikasi ini melarang tegas, dan sangat-sangat mungkin untuk teman-teman kalau misalkan udah menyebarkan hal-hal seperti ini dan ketika di-report biasanya itu akan langsung terkena ban teman-teman. Kemudian yang kedua, menyebarkan link unduhan aplikasi kecurangan atau panduan kecurangan. Jadi ini tuh lebih ke teman-teman di game ini tuh nggak boleh menyebarkan link-link yang nggak jelas teman-teman ya, asal usulnya dan mungkin tujuannya. Apalagi kalau link-linknya itu mengarah atau merujuk kepada hal-hal yang nggak baik teman-teman. Dan apabila itu dilaporkan oleh player lain, sangat mungkin kemungkinan teman-teman untuk terkena banned. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang banyak teman-teman nggak tahu juga, di game ini tuh kita nggak boleh ya teman-teman ya, menyebarkan atau mengiklan teman-teman, seperti joki, ataupun kemudian top up, dan sebagainya. Intinya kita tuh nggak boleh mempromosikan, misalkan teman-teman ada jualan diamond nih, teman-teman promosi di game ini jualan diamond murah dan sebagainya, itu nggak boleh teman-teman ya. Karena itu bisa terkena banned teman-teman dari pihak Muntunnya. Dan yang terakhir tentunya adalah penipuan teman-teman seperti ini. Nah, di sini tentunya pihak Muntun sangat melarang tegas ya terkait penipuan ya, apalagi sampai mengirim link phishing teman-teman. Buat teman-teman yang nggak tahu link phishing itu adalah link yang bertujuan untuk melakukan steal atau mengambil atau mencuri akun player lain dengan cara nantinya di link tersebut itu dapat mengambil lah teman-teman, istilahnya mengambil email dan juga kata sandi dari calon korbannya teman-teman. Jadi sangat-sangat tidak baik, dan tentunya segala bentuk penipuan itu akan ditindak tegas oleh pihak Muntunnya dan akan langsung di-banned biasanya teman-teman. Nah teman-teman, di sini teman-teman juga bisa baca-baca untuk kategori-kategori lainnya. Ada yang di dalam pertandingan, ada yang di luar, dan juga ada yang berupa teks atau gambar dan sebagainya teman-teman. Dan untuk hukuman banned tipe ini itu biasanya cukup lama teman-teman. Biasanya bisa 1 minggu atau bahkan lebih. Jadi itu lebih lama daripada hukuman banned terkait performa yang di atas ini teman-teman ya. Jadi kan tadi ada yang terkait performa nih yang di sini. Itu tuh lebih lama hukuman bannednya. Jadi yang ini mungkin sekitar 1 harian, kemudian yang ini bisa sekitar 7 hari atau 1 mingguan teman-teman, atau lebih bahkan. Nah, yang terakhir teman-teman ada juga yang terkait cheat teman-teman ya, yang di sini. Kita coba lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, jika Anda menemui player yang melakukan kecurangan sehingga berdampak negatif nih pada keadilan game, nah teman-teman bisa melaporkannya dan teman-teman bisa langsung report playernya. Dan teman-teman tentunya tahu lah ya terkait cheat-cheat ini. Jadi cheat itu ada banyak jenis teman-teman. Jadi ada yang cheat cooldown biasanya, ada yang drone map atau map hack teman-teman kalau yang biasa teman-teman kenal juga. Jadi apapun bentuk cheatnya, apapun bentuk aplikasi pihak ketiganya, apapun bentuk metode eksternal yang digunakan oleh player-player yang curang teman-teman untuk bisa menjadi lebih dominan atau diuntungkan dalam game, itu semuanya akan terdeteksi sebagai cheat
Dan hukuman dari cheat ini nggak main-main teman-teman ya. Biasanya itu bisa sampai 1 bulanan atau bahkan ada yang sampai bertahun-tahun, sehingga kayak hampir nggak mungkin untuk bisa ter-unlock teman-teman. Jadi kalau bisa, jangan kalau bisa ya, sangat disarankan teman-teman untuk teman-teman itu nggak menyentuh cheat-cheat sama sekali. Karena apa untungnya teman-teman kalau misalkan teman-teman itu bermain game tapi yang teman-teman lakukan adalah melakukan cheat teman-teman. Dan tentunya itu akan merusak ekosistem dan juga menghilangkan keseruan dari bermain game tersebut teman-teman. Jadi tentunya saya sendiri sebagai salah satu player di game ini tentunya sangat tidak setuju apabila ada yang melakukan tindakan cheat teman-teman. Jadi ada baiknya dihindari teman-teman. Dan mungkin itu aja teman-teman. Jadi di sini saya rangkum sendiri atau saya rangkum sedikit untuk apa-apa aja yang teman-teman nggak boleh lakukan sehingga nanti bisa berpotensi menimbulkan teman-teman terkena banned. Jadi yang pertama, dalam segi performa nih atau dalam permainan teman-teman itu usahain jangan trolling, jangan AFK teman-teman. Kalau feeding mungkin saya nggak bisa banyak ngomong teman-teman ya, karena itu kan balik lagi ke skill teman-teman ya, dan juga mungkin kalau teman-teman ketemu musuh yang agak susah, mungkin itu agak sulit teman-teman. Tapi pihak Muntur akan tahu teman-teman ya, apa mana player yang feeding itu karena memang musuhnya jago atau mungkin dia sengaja teman-teman. Jadi masuknya ke trolling teman-teman ya. Dan untuk hukuman yang pertama ini biasanya itu nggak cuman nanti teman-teman terkena banned, dan ketika teman-teman login juga biasanya nanti credit score teman-teman itu akan jadi berkurang teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman harus naikin credit score teman-teman juga kalau misalkan terkena yang satu ini. Nah hukumannya itu kurang lebih kayak yang tadi saya bilang itu 1 harian atau lebih teman-teman, 24 jam atau lebih lah ya. Nah kemudian teman-teman, hukuman yang kedua ini atau sub yang kedua itu adalah terkait teks atau gambar yang nggak pantas. Itu tuh bisa meliputi banyak hal teman-teman. Mulai dari memang teman-teman mengupload hal-hal vulgar atau yang berbau sara, kemudian teman-teman melakukan ejekan atau hinaan kepada individu lain, ataupun sampai teman-teman itu melakukan penipuan atau mungkin teman-teman iklan layanan diamond teman-teman, intinya promosi dan sebagainya. Itu semua bisa masuk ke yang kedua ini teman-teman. Nah hukumannya itu bisa kurang lebih sekitar 7 hari atau semingguan lebih teman-teman ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya ini kurang lebih 7 harian teman-teman. Nah kemudian yang terakhir itu adalah terkait cheat teman-teman. Dan tentunya ini cheat adalah hal-hal yang paling dilarang ya teman-teman ya, di semua game manapun. Ini adalah hal-hal yang bisa merusak game, sehingga ketika teman-teman melakukan cheat itu hukumannya sangat besar teman-teman ya. Jadi cheat ini meliputi banyak hal seperti kayak tadi yang saya bilang, ada drone map atau map hack teman-teman, ada juga cheat cooldown dan cheat sebagainya. Intinya apapun pihak eksternal atau aplikasi pihak ketiga yang teman-teman gunakan yang bertujuan untuk menguntungkan teman-teman dalam bermain, itu tuh pasti masuknya ke dalam cheat teman-teman. Dan cheat ini di sini sendiri itu kurang lebih hukumannya sekitar 1 bulanan atau 30 harian teman-teman ya. Atau bahkan kalau yang udah sampai parah banget itu bisa bertahun-tahun teman-teman, sampai kayak nggak bisa dibuka sama sekali untuk akunnya. Dan mungkin segitu aja teman-teman untuk hal-hal apa aja sih yang teman-teman semuanya nggak boleh lakukan supaya akun teman-teman ini aman nih dari banned dalam game Mobile Legends ini. Karena kalau saya lihat-lihat sekarang, sistem dari Mobile Legends ini semakin bagus teman-teman ya, semakin sensitif untuk melakukan banned terhadap akun-akun yang melakukan tindakan pelanggaran. Tapi sangat disayangkan juga bahwasannya ada beberapa teman-teman lain yang mungkin merasa tidak melakukan kesalahan tapi sangat kesulitan nih teman-teman untuk mungkin mengajukan banding atau bahkan melakukan terkena banned secara tiba-tiba. Jadi sangat disayangkan aja bahwa meskipun sistemnya udah bagus tapi masih ada player yang terkena banned mungkin secara tiba-tiba, meskipun mungkin dia tertuduh melakukan cheat tapi ternyata tidak melakukan dan sebagainya. Dan kemudian untuk mengajukan banding itu responnya masih agak cukup lama, dan mungkin itu hal-hal yang bisa dibenahi teman-teman ya dari sistem Mobile Legends ini. Dan saya harap kedepannya bisa dibenahi supaya bisa menjadi game yang lebih baik lagi, setidaknya dalam hal sistemnya teman-teman ya, sistem ajuan banding dan juga sistem pelaporannya. Dan mungkin segitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Dan buat teman-teman yang mungkin udah terkena ban sebelumnya, teman-teman bisa cek aja di video yang udah saya taruh di kolom deskripsi, atau video-video saya sebelumnya yang ngebahas cara unban akun Mobile Legends teman-teman yang terkena masalah ban tentunya ya. Dan semoga akunnya cepat clear, cepat selesai supaya teman-teman juga bisa main lagi. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait hal ini atau terkait mungkin banned akun teman-teman, terkait masalah-masalah terkait seputar Mobile Legends dan game-game lainnya,
Teman-teman boleh banget untuk tanyain aja, komen aja di kolom komentar di bawah, dan pasti akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan dan kapabilitas saya teman-teman. Dan mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini terus teman-teman. Jadi jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan I'll see you teman-teman in the next video. Bye-bye.